Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini ada saya Misal, kemudian ada Serli Martina Mulyadi dan ada Feni Pilawa. Di sini kami akan mempresentasikan dua paper. Yang pertama itu ada paper FSA Transducer, kemudian ada juga paper vending machine. Dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Feni Pilawa. Pada Feni Pilawa dipersilakan. Baik, terima kasih, Michelle. Jadi, pertama di sini ada teori bahasa dan automata. Pada mata kuliah teori bahasa dan automata, terdapat beberapa pembelajaran yang diajarkan seperti finite state automata, deterministic finite automata, dan non-deterministic finite automata. Secara umum, automata dapat digolongkan menjadi dua, yaitu acceptor dan transducer. Acceptor atau recognizer adalah automata yang akan membuat keputusan tentang diterima atau tidaknya suatu masukan. Sedangkan transducer adalah acceptor yang mampu menghasilkan keluaran atau output. Finite state machine with output mempunyai dua metode, yaitu metode machine Moore dan metode Minley machine. Nah, di sini pertama ada finite state automata. Finite state automata with output atau transducer sering digunakan dalam kehidupan nyata. Salah dua bentuk nyatanya yaitu mesin ATM yang menerima masukan berupa kartu ATM dan keluarannya berupa uang, dan vending machine yang menerima masukan berupa koin yang dimasukkan ke dalam mesin, kemudian keluarannya atau outputnya berupa minuman atau yang lain. Finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Pada mesin Moore, output ditentukan dengan state. Mesin Moore didefinisikan dalam 6 tuple, yaitu di mana ada M sama dengan Q, sigma, fungsi transisi, state awal, himpunan output, dan juga fungsi output untuk setiap transisi. Dalam perancangan automata, diagram status yang akan dipakai dalam aplikasi simulasi vending machine, di mana pada perancangan ini ditentukan state yang akan dipakai untuk state awal sehingga dapat menentukan diagram yang akan digunakan dalam aplikasi vending machine, serta menentukan input dan outputnya yang akan dihasilkan dan objek, yaitu minuman kaleng yang akan digunakan. Di sini ada suatu contoh, yaitu seorang konsumen mempunyai uang sebesar 12.000 dan konsumen tersebut ingin membeli Fanta seharga 5.000 dan juga ingin membeli Nescafe seharga 6.500 di vending machine dengan koin 1.000 sebanyak 12 buah. Kemudian konsumen menginput koin 1.000 ke dalam mesin sebanyak 12 kali sehingga di dalam mesin tersebut koin sebanyak 12.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Serli Martina. Dari contoh di atas, dijelaskan ke dalam bentuk status, sehingga dari masukan awal ditentukan status awal adalah S0, dan ketika dimasukkan koin 500, akan satu kali sehingga menjadi S1. Bila dimasukkan koin 1000, maka status awal bergeser 2 kali dari S0 menjadi S2. Jumlah status yang diberikan adalah 27 status dari S0 sampai dengan S26. Selanjutnya, konsumen menginputkan koin 1000, pertama dari status awal yaitu S0 bergeser ke S2, lalu koin 1000 kedua dari S2 bergeser ke S4, selanjutnya koin ketiga dari S4 bergeser ke S6, dan selanjutnya koin 4 dari S6 bergeser ke S8. Proses tersebut berlanjut sampai konsumen memasukkan koin ke-12, yaitu dari S22 bergeser ke S24. Apabila konsumen memilih minuman Fanta dari S24 akan bergeser ke S14. Kenapa? Karena S24 itu mengindikasi bahwa uang yang dimasukkan adalah 12.000 dan S14 itu sisa dari konsumen membeli Fanta yaitu seharga 5.000. Berarti uangnya tinggal 7.000. Dan apabila konsumen memilih pilihan kedua yaitu minuman Nescafe dari S14 akan bergeser ke S1, yaitu S14 itu uangnya 7.000 bergeser ke S1 karena harga Nescafe-nya itu 6.500, maka sisa koin dalam mesin adalah 500 sebagai kembalian belanja. Apabila dibuat dalam 6 tupel maka akan dihasilkan M seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah tabel hasil dari konsumen memasukkan 12 koinnya itu. Di sini inputnya ada di S24,
Lalu ini adalah tabel ketika konsumen telah memilih minuman Fanta, yaitu dari S24 bergeser ke S14. Ini adalah tabel saat konsumen telah membeli minuman Nescafe, yaitu seharga 6.500, yaitu ada di S1. Berarti kembaliannya adalah Rp500. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Misal. Baiklah, selanjutnya di sini ada materi Wake Finite State Transducer. Next. Jadi, Wake Transducer itu digunakan dalam banyak aplikasi seperti pemrosesan teks, ucapan, dan gambar. Wake Transducer juga adalah otomata di mana setiap transisi sebagai tambahan ke label input yang biasa ditambah dengan label output dan membawa beberapa elemen bobot semiring. Transducer dapat digunakan untuk mendefinisikan pemetaan antara dua jenis sumber informasi yang berbeda, misalnya urutan kata dan fonem. Bobot sangat dibutuhkan untuk memodelkan ketidakpastian atau variabilitas sumber informasi tersebut. Jadi, Wake Transducer ini juga dapat digunakan misalnya untuk menetapkan pengucapan yang berbeda untuk kata yang sama tetapi dengan peringkat atau probabilitas yang berbeda. Dan bobot mereka itu biasanya berasal dari kumpulan data besar menggunakan berbagai teknik pembelajaran statistik yang canggih. Next. Jadi, definisi Wake Automation umumnya diberikan melalui semiring R, himpunan abstrak dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Automation ini terdiri dari kumpulan status yang terbatas alfabet berkarakter input yang terbatas sigma, dan tepi yang diberi label dengan kedua karakter di sigma dan berat dalam R. Bobot jalur apapun di dalam automaton didefinisikan sebagai produk bobot di sepanjang jalur, dan bobot string adalah jumlah bobot semua jalur yang diberi label dengan string itu. Dengan demikian, Wake automaton mendefinisikan fungsi dari sigma asterik ke R. Next. Nah, kemudian di sini ada determinasi. Jadi Wake automata menggeneralisasi deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA yang sesuai dengan Wake automata di atas miring boolean, di mana penambahan adalah disjungsi logis dan perkalian adalah konjungsi logis. Dalam kasus DFA, hanya ada satu jalur penerimaan untuk setiap string input, jadi disjungsi itu tidak diterapkan. Dan ketika bobot adalah bilangan real dan bobot keluar untuk setiap keadaan bertambah menjadi satu, maka automata berbobot atau Wake automata ini dapat dianggap sebagai model probabilistik dan juga dikenal sebagai automata probabilistik. Next. Nah, jadi sebuah robot berbobot dikatakan deterministik atau lanjutan jika memiliki suatu keadaan awal yang unik dan jika tidak ada dua transisi yang berbagai hal yang sama dari label yang masukkan. Ada perpanjangan alami dari konstruksi himpunan bagian klasik ke kasus automata berbobot di atas miring yang disebut determinasi. Next. Nah, jadi di sini ada contoh dari determinis automata. Jadi yang untuk gambar yang A itu Wake automation override semiring A. Jadi dia itu otomata berbobotnya itu atau Wake automatanya itu di atas semiring A. Kemudian yang B itu equivalent weighted automata B obtained by determination of A. Ya, dan jadi yang kalau yang kedua itu otomata berbobotnya atau Wake automatanya itu equivalent B dan diperoleh dengan penentuan yang A-nya. Dan yang C itu non-determinizable Wake automation over typical smearing states 1 and 2 are not twin siblings. Jadi kalau yang untuk yang C ini Wake automatanya itu tidak dapat ditentukan di atas semiring tropis, dan dia juga itu bukan kayak kembar gitu, bukan tidak sama gitu. Next. Jadi sekian itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.